Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arina Aulia dari BSA 2 dan dalam video presentasi ini saya akan membahas tentang konsep semantik menurut Ferdian de Saussure dan tokoh lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Langsung saja ke pembahasan konsep semantik menurut Ferdian de Saussure. Ferdian de Saussure merupakan tokoh linguistik karena penemuannya pada konsep linguistik modern. Ia dijuluki sebagai bapak linguistik modern. Kajian semantik menjadi lebih sistematik dan terarah. Ia memperkenalkan dua pendekatan, yaitu diakronis yang bersifat historis dan sinkronis yang bersifat deskripsif. Pendekatan ini yang titik kajiannya menyasar bahasa tersebut. Yang titik kajiannya itu menyasar dan bahasa tersebut diterangkan bagaimana kerja dan penggunaannya, atau juga mempelajari bahasa berdasarkan gejala-gejala bahasa yang bersifat sezaman. Kalau diakronik yaitu telaah dari masa ke masa. Dalam hal ini telaah diakronik berupaya mengkaji bahasa. Dalam kajian ini, bahasa dilihat memiliki fase-fase yang mencerminkan perkembangan bahasa. Aliran semantik yang dipelopori oleh Ferdian disebut aliran semantik struktural. Selanjutnya, konsep semantik menurut Noam Chomsky. Noam Chomsky telah membentuk wajah linguistik kontemporer dengan perolehan bahasa dan teori bawaannya. Karena Noam Chomsky merevolusi bidang linguistik dengan memperlakukan bahasa sebagai sesuatu yang unik, bahwa semua manusia dilahirkan dengan kemampuan bahasa. Dikenal dengan teori tata bahasa transformasi general dengan dua lapisan struktur, yaitu yang pertama struktur dalam yang makna dasar atau biasa disebut dengan logis kalimat, dan yang kedua yaitu struktur permukaan yang bentuk kalimat yang tampak. Chomsky percaya berbagai aturan dan struktur yang digunakan untuk menciptakan tata bahasa. Selanjutnya yaitu konsep semantik menurut Leonard Blumenfeld. Pendapatnya bahwa studi linguistik harus dimulai dari bentuk, bukan makna. Tidak boleh dianggap sebagai pengabaian makna, tetapi dalam konteks historis sebagai pertentangan. Bloomfield menganut teori behaviorisme. Menurutnya, makna dapat diubah-ubah jika situasi dan kondisi mengendakinya. Ia memandang makna sebagai hubungan antara stimulasi atau rangsangan dan respon atau reaksi. Ia menghindari pembahasan makna yang bersifat mental atau subjektif karena dianggap tidak ilmiah. Fokus untuk Bloomfield adalah pada struktur bahasa, bunyi, dan bentuk, bukan makna dalam pikiran. Next, yang selanjutnya yaitu konsep semantik menurut Charles Sanders Peirce. Konsep semantik Peirce merupakan ilmu atau metode analisis yang membahas mengenai sistem tanda. Peirce mengemukakan bahwa dalam kehidupan manusia memiliki ciri, yaitu adanya pencampuran tanda dan cara penggunaan dalam aktivitas yang bersifat representatif. Charles Sanders Peirce terkenal dalam bidang logika terhadap manusia dan penalaran. Ia membagi sistem tanda atau semiotika menjadi tiga unsur yang dimuat dalam teori segitiga, yaitu tanda atau sik, acuan tanda yaitu objek, dan penggunaan tanda atau interpretan. Tanda sendiri menurut Peirce terdiri dari simbol, ikon, indeks. Ia menyebut tanda dengan sebutan semiosis. Selanjutnya, yang terakhir, konsep semantik menurut Roland Barthes. Ia adalah tokoh semiotika yang sangat penting, menggambarkan teori two order of signification yang terdiri dari identitasi dan konotasi. Teori ini membantu memahami bagaimana tanda-tanda memiliki makna yang berbeda-beda dan dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial. Analisis semiotika
Bartes ini membantu memahami bagaimana tanda-tanda digunakan untuk mengkomunikasikan makna dan konteks yang berbeda-beda. Sekian dari saya, apabila ada salah kata atau pengucapan mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.